Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, sudah sekian lama ya kita tidak melanjutkan pembahasan kita pada pembelajaran JavaScript dasar kita ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pembahasan bahasa pemrograman JavaScript dasar ini. Dan kali ini kita akan coba untuk membahas array nih teman-teman. Tapi sebelum itu kita cari tahu terlebih dahulu apa sih itu array ya. Nah, array ini adalah special variable ya, atau ya bisa teman-teman sebut variabel super ya, yang dapat menampung lebih dari satu data. Nah, itu kenapa array ini menjadi spesial variabel, karena array dapat menampung lebih dari satu data. Biasanya kan variabel itu hanya menampung satu data atau satu nilai aja. Tetapi menggunakan array ini, teman-teman bisa menampung lebih dari banyak data atau lebih dari satu data gitu. Nah, tipe data dari data yang disimpan biasanya haruslah sama ya. Kalau di bahasa-bahasa yang lain seperti halnya Java, itu kan tipe datanya harus sama ya, sesuai dengan deklarasi variabel array-nya itu sendiri gitu. Kalau deklarasinya itu integer, berarti isi dari variabelnya itu, dari variabel array-nya itu harus bertipe data integer semua gitu. Intinya harus samalah gitu kalau di bahasa yang lainnya ya. Contohnya seperti bahasa Java gitu. Nah, namun pada JavaScript ini boleh menyimpan banyak data ya, meskipun berbeda tipe data gitu. Meskipun di dalam satu variabel array kita memiliki banyak tipe data, banyak data ya, yang dengan tipe data yang berbeda-beda. Contohnya ada tipe data string, lalu ada objek, ada integer, itu boleh ya teman-teman kalau di JavaScript. Nah, setiap elemen didefinisikan atau dibedakan oleh indeks yang dimulai dari angka 0 gitu ya. Nah, jadi urutannya itu merupakan indeks. Nah, namun dimulai dari angka 0 gitu. Jadi elemen pertama adalah indeks ke 0, elemen kedua indeks ke 1, dan seterusnya gitu. Nah, panjang dari array ini adalah banyak data yang ditampung oleh array tersebut gitu. Jadi ketika sebuah array menyimpan 5 data, berarti panjangnya adalah 5, atau panjang dari array ini bisa kita sebut dengan length gitu. Nah, contohnya kita memiliki permasalahan nih teman-teman, ingin menampung nama-nama produk ya. Mungkin kita bisa menampilkannya atau membuat sebuah scriptnya seperti ini ya. Kita membuat sebuah variabel menyimpan satu produk ya. Untuk pembedanya yaitu angkanya itu ya. Kalau produk pertama berarti produk 1, untuk produk kedua itu produk 2, dan seterusnya gitu. Nah, ini boleh saja penggunaan seperti ini, tetapi bayangkan kalau produknya itu sudah mencapai seribuan lah, atau 100 gitu kan, ribet kan kalau kita harus membuat variabelnya satu persatu gitu. Kode tersebut menjadikan kodenya itu tidak efektif gitu. Ini boleh saja tetapi tidak efektif teman-teman gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita membuat sebuah array gini ya. Jadi array ini menjadi sebuah solusi ya, yang awalnya menjadi dari kode seperti ini bisa menjadi kode seperti ini teman-teman. Jadi kita memiliki satu variabel aja menyimpan banyak data gitu, dan ini lebih efektif daripada kode yang ini gitu teman-teman. Nah, kita akan membahas detail dari array ya. Contohnya di sini aku memiliki array gitu ya, dengan nama arrayku. Nah, namanya itu terserah teman-teman ya, layaknya seperti variabel lah. Itu terserah gitu, terserah programmernya gitu. Nah, di sini ada data di dalam sebuah array itu. Yang pertama di sini ada string Ibrahim, lalu ada angka integer 18, lalu di sini ada array juga ya. Lalu di sini ada tipe data boolean. Nah, di sini data-datanya itu kan berbeda ya. Nah, ini boleh teman-teman kalau di JavaScript gitu, meskipun tipe datanya berbeda gitu ya. Dan juga kita bahkan bisa menyimpan array ini ya di dalam array gitu. Nah, di array ini ya, itu
setiap elemen diidentifikasi dengan indeks gitu. Jadi yang membedakan antara data satu dengan data yang lainnya itu adalah indeksnya. Kalau kita perhatikan di sini data pertama ya, dia memiliki indeks ke 0, lalu data kedua indeks ke 1 dan seterusnya gitu. Ya. Jadi yang membedakan antara data satu dengan data yang lainnya itu adalah indeksnya gitu. Nah, dengan indeks ini kita bisa mengakses data-data yang ada di dalam array gitu. Jadi sebagai identifiernya lah indeks itu. Gitu. Nah, lalu di sini kalau indeks kan sampai 3 ya. Datanya itu sampai 4. Ya, di sini panjang datanya itu disebut dengan length ya, panjangnya adalah 4. Tetapi indeksnya hanya sampai 3 ya, karena dimulai dari angka 0. Nah, bisa kita simpelkan kalau indeks itu adalah indeks terakhirnya, indeks terakhir dari array itu adalah panjang dikurangi 1 gitu. Contohnya di sini kan panjangnya 4. Dikurangi 1, maka 3 yang menjadi indeks terakhir dari array tersebut. Itu ya teman-teman. Ya, langsung saja kita praktekkan ya. Di sini aku sudah membuka Visual Studio Code sebagai kode editor dan Mozilla Firefox sebagai web browsernya. Teman-teman silakan siapkan terlebih dahulu ya. Di sini aku memiliki sebuah file array HTML ya. Langsung saja di sini kita bikin sebuah struktur dasarnya, kita beri nama array JS gini aja ya. Lalu di sini kita bikin text scriptnya untuk meletakkan script kita ya, kode JavaScriptnya ya. Langsung saja pastikan di sini teman-teman sudah membuka filenya ya, file HTML, dan kita buka inspect karena di sini kita akan mempraktekkannya menggunakan konsol ya, untuk melihat output dari yang kita ketikkan gitu, dari konsol lognya gitu. Oke, langsung saja di sini kita bikin sebuah array ya. Untuk menuliskan sebuah array di sini kita bisa deklarasikan terlebih dahulu, contohnya array gini ya. Ini boleh kalau kita console.log, kita konsol, mungkin kita perbesar terlebih dahulu ya tampilannya, kita perbesar dulu. Nah, seperti ini mungkin ya, supaya teman-teman bisa melihat. Oke, di sini console.log ya. Lalu kita akan menampilkan array, variabel array ini. Mungkin di sini kita beri arrayku aja ya, agar supaya tidak rancu ya. Nah, seperti ini. Terserah mau di titik koma atau enggak, karena ya tidak terlalu memperhatikan titik koma kalau di JavaScript itu. Oke, ini kita save aja karena ini settingan JSON-nya, atau biarin aja kita don't save. Nah, seperti itu. Oke, di sini kalau kita lihat ya pada konsol, nah di sini akan mencetak sebuah array ya, array kosong karena di sini tidak ada isinya ya. Lalu panjangnya ya, ada informasi length ya. Ingat ya, length itu adalah panjang dari arraynya. Nah, dia berisi kosong karena memang panjangnya 0, tidak ada isinya gitu. Nah, kita bisa mengisikan seperti ini teman-teman. Panggil arrayku ini ya. Lalu indeks keberapa yang akan kita isi? Contohnya indeks ke 0 ya, berarti urutan pertama ya. Kita isi dengan contohnya string Ibrahim gini aja ya. Kalau kita lihat pada konsol lagi, nah dia di sini kan sudah mencetak ya. Kalau kita refresh, kita lihat pada konsol, nah di sini sudah berisi satu buah array ya, yaitu Ibrahim, string Ibrahim. Nah, di sini ada informasi indeksnya ya teman-teman, yang dimulai dari angka 0 gitu. Coba kalau kita langsung lompat, kita isikan contohnya array ketiga ya. Untuk array 1, 2 itu kan tidak ada. Coba kalau kita lompat, langsung kita isi dengan angka contohnya 18 deh, gini aja.
kalau kita lihat pada konsol. Nah, kalau kita lihat pada konsol ya, di sini langsung indeks ke-0 dan indeks ke-3 ya. Dan di sini terdapat 2 slot yang kosong gitu. Ya. 2 tempat yang kosong gitu, karena kita langsung meloncati gitu, teman-teman. Dan panjangnya jadi 4 gitu, karena 0 itu isinya Ibrahim, dan indeks ke-1 dan indeks ke-2 itu dia kosong, tidak ada isinya gitu, karena dilompati. Dan indeks ke-3 itu isinya 18 itu. Nah, ini salah satu cara untuk mengisi ya, atau mengassign data dari array variable array ini gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Atau kita langsung bisa ketikkan di sini, teman-teman ya. Kita bisa ketikkan di sini Ibrahim, lalu di sini contohnya 18 ya. Di sini kita bisa mengisikan tipe data yang berbeda-beda ya. Contohnya seperti ini aja. Nah, kalau kita lihat pada menu konsol, di sini kita tunggu ya untuk reloadnya. Nah, di sini dia akan berisi data yang sudah kita berikan pada array ini gitu ya. Panjangnya 3 karena datanya 3 dan indeksnya dimulai dari 0, 0, 1 dan 2 gitu. Ya, teman-teman, seperti itu. Dan di sini kita juga bisa menyimpan sebuah array lagi nih, teman-teman. Ya, seperti ini. Kita coba ke bawahkan agar supaya rapi ya. Seperti ini. Langsung aja, contohnya di sini ada isi 1 gini ya. Lalu di sini isi 2. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini isi 1 dan isi 2 adalah array yang ada di dalam array. Kalau kita lihat detailnya di sini. Nah, pada indeks ke-3 ya. Dia indeks ke-3 kan, karena indeks ke-0, ke-1, ke-2 dan array ini adalah indeks ke-3 gitu. Kalau kita lihat dia akan berisi array lagi gitu. Ini kenapa 0 ya? Kenapa panjangnya 1? Kita reload lagi. Kita lihat. Nah, di sini isinya sudah 2 ya. Sesuai dengan yang kita berikan di sini gitu. Jadi kita juga bisa menyimpan array di dalam array. Nah, selanjutnya kita akan coba mengakses data yang ada di dalam array. Sama seperti ketika kita coba mengassign atau memberikan nilai pada indeks yang ada di dalam array itu ya. Kita juga bisa untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan indeks juga gitu. Contohnya aku ingin menampilkan Ibrahim aja gitu. Nah, Ibrahim ini kan ada di dalam variabel arrayku ya. Nah, dia indeks ke berapa? Indeks ke 0. Maka di sini kita berikan indeks ke 0 gini. Kalau kita lihat pada menu konsol, dia akan menampilkan Ibrahim gitu. Lalu kalau kita ingin mengakses contohnya indeks ke 10 ya, apa jadinya ya? Kalau kita lihat pada konsol di sini dia akan bernilai undefined. Karena kenapa? Karena indeks ke 10 dari variabel arrayku ini tidak ada gitu. Jadi dia akan mengembalikan nilai undefined gitu, teman-teman. Kalau kita ingin mengakses array yang ada di dalam array, bagaimana? Contohnya aku ingin mengakses isi 1 ini ya, ingin menampilkan isi 1. Gampang aja. Di sini kita lihat pairnya terlebih dahulu. Dia indeks ke 0, 1, 2, 3. Berarti indeks ke 3 gini. Lalu dia berada di indeks ke berapa? Ke 0. Isikan ke 0 seperti ini. Kalau kita lihat di sini maka akan muncul isi 1 ya dari array yang ada di dalam array ini. Jadi di sini dia akan mengakses indeks ketiga dari arrayku ini. Indeks ketiga kan ini adalah array. Lalu di sini yang indeks ke 0 ya. Indeks ke 0 itu dari indeks ketiga ini, yaitu ini. Indeks ke 0. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk implementasi array ya, dan bagaimana sih array itu ya, lalu apa aja yang bisa disimpan pada array, bagaimana cara mengakses, bagaimana cara mengassign ya, mengassign dan juga mengubah, itu kurang lebih seperti
ini ya teman-teman, bisa di-assign ulang. Seperti itulah kurang lebih, seperti kita meng-assign sebuah variabel ya dengan nilai yang baru atau data yang baru, kurang lebih seperti itu. Ya mungkin itu ya teman-teman untuk pembelajaran kita di array ini pada bahasa pemrograman JavaScript. Semoga teman-teman paham. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai akhir. Selamat belajar dan semangat belajar. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.